يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu segenap jamaah Masjid Al-Falah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, insyaallah semua kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini adalah malam yang ke-6. Adapun materi santapan rohani Ramadan sebagaimana yang telah diatur oleh MD Pekanbaru adalah mengenai bermuamalah secara syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara soal muamalah sesungguhnya kita tentu perlu melihat ajaran pokok daripada Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran itu atau Islam mengajarkan kepada kita yang pertama adalah masalah akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Kemudian syariah, ketika kita bicara soal syariah maka tidak melulu soal ibadah. Bahkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu, kalaulah kita presentasikan di dalam Al-Quran itu persoalan muamalah itu 95% bercerita soal muamalah, sementara soal ibadah kurang lebih hanya 2%, akhlak itu 1%, akidah 2%, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka syariah itu meliputi persoalan ibadah, yang kedua adalah persoalan muamalah. Ibadah ini memiliki panduan khusus yang tidak boleh dikembang-kembangkan, karena di dalam persoalan ibadah itu ada satu usul fikih mengatakan al aslu fil ibadah haram, asalnya ibadah itu adalah haram hatta yadulu dalilan artinya begini, bahwasanya awal daripada ibadah itu adalah haram sampai dalil itu menunjukkan kebolehannya atau diwajibkannya. Sebaliknya, ketika kita bicara soal muamalah itu lebih luas daripada soal ibadah. Kenapa? Pada dasarnya muamalah itu adalah perkara yang dibolehkan sampai ada satu dalil yang mengharamkannya. Jadi dengan demikian bahwa soal muamalah ini adalah lebih luas kajiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu yang dimaksudkan dalam judul ini bermuamalah secara syariah atau bermuamalah secara syariah. Artinya bahwa muamalah itu sendiri merupakan aturan-aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat demi kepentingan manusia. Meliputi apa? Maka muamalah ini secara makna yang sempit hanya meliputi soal ekonomi dan finansial, jual beli, perbankan, pinjam meminjam, mungkin hanya soal-soal yang seperti itu. Tapi secara luas sesungguhnya seluruh komponen kehidupan selain daripada ibadah maka masuk ke dalam muamalah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun ibadah punya persentase yang kecil dan muamalah itu lebih besar, maka apakah lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa hidup di dunia ini adalah hanya urusan-urusan dunia saja? Ternyata tidak. Ketika persentase muamalah itu jauh lebih besar, ini pun akan bisa menjadi satu nilai ibadah. Makanya ketika bermuamalah berdasarkan kepada syariah, maka muamalah itu akan bernilai ibadah. Sebab kenapa? Pertama, di dalam muamalah itu adalah bukan hanya soal ekonomi dan finansial, tetapi juga mengurusi soal hukum pidana, hukum perdata, kemudian juga soal-soal politik. Maka ketika ada orang Islam yang bersemangat di dalam politik, ini adalah sesuatu yang bagus sesungguhnya. Artinya apa? Bahwa kita sesungguhnya juga tidak boleh anti politik. Kenapa? Sebab ketika politik itu dikuasai oleh orang yang tidak mengenal agama, maka pasti tatanan kehidupan berpolitik akan rusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermuamalah di dalam kehidupan kita, di dalam pergaulan kita sehari-hari saja, ini sesungguhnya sudah nampak oleh kita. Artinya apa? Bahwa kita memang tidak terlepas dari muamalah, sebab kita hidup bersama dengan manusia. Misalkan ketika kita bergaul dengan teman kita, apa yang harus kita lakukan? Banyak hal yang harus kita lakukan ketika kita bergaul dengan teman kita, sehingga membentuk satu ikatan pertemanan atau ikatan ukhuwah Islamiyah. Tetapi ukhuwah Islamiyah ini Bapak Ibu, ini akan bisa terjalin dengan baik ketika di antara kita atau sesama kita menyadari bahwa perlunya hukum agama di dalam kita bergaul. Kalau tidak, maka tidak akan ketemu Pak ukhuwah Islamiyahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah bicara soal ekonomi dan finansial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu jelas, di dalam surat Al-Mutaffifin itu menjelaskan tentang orang-orang yang curang dalam berdagang. Maunya untung, tidak mau rugi. Kalau dia menimbang maunya dilebihkan, maunya dikurangkan, tapi begitu giliran dia membeli maunya timbangan itu dilebihkan. Itu masuk dalam kategori orang-orang yang mutaffifin. Orang-orang yang curang. Dalam agama kita diatur Pak. Di dalam jual beli kita tidak ada namanya gharar, tipu menipu. Misalkan menjual beras, mengatakan 1 kilo ternyata kurang dari 1 kilo, maka itu sudah curang, itu sudah menipu. Atau menjual buah-buahan, dukulah katakan, ya, yang bagus-bagus diletakkan di atas, lalu yang busuk-busuk diletakkan di bawah. Begitu nanti ada orang membeli, langsung diambil semuanya, baik yang busuk maupun yang bagus-bagus. Maka ini sesungguhnya adalah perilaku curang. Nah, maka perilaku-perilaku seperti ini adalah perilaku yang harus dijauhi. Bagaimana cara menjauhinya? Dasar utamanya adalah kita mesti mengetahui tentang syariah Islam di dalam persoalan-persoalan berhubungan dengan jual beli. Apalagi masalah hutang piutang, persoalan perbankan dan lain sebagainya, maka mesti kita merujuk kepada aturan Allah, aturan baginda Rasulullah SAW, sehingga transaksi-transaksi dalam
kehidupan sehari-hari ini dalam persoalan jual beli pun akan menjadi syar'iyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan Indonesia kita ini sekarang? Apakah sesungguhnya telah diterapkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kalau kita bercerita tentang Indonesia, ruang lingkup Indonesia itu, sekalipun kita dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Coba kita melihat para tokoh, para pendiri bangsa itu sudah mengakui kebenaran agama ini, lalu mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan ketika ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45, apa yang berbunyi di sana dalam pembukaan? Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan yang luhur. Artinya bahwa ketika negeri ini diperjuangkan, bukan hanya kemerdekaan itu didapat karena semangat yang luhur, didorong oleh semangat yang berapi-api, tidak. Tetapi ada pengakuan bahwa rahmat Allah itu menjadi sesuatu yang paling utama. Kasih sayang Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mensyariatkan atau untuk menjadikan persoalan muamalah di Indonesia ini menjadi yang bersifat syar'i, tidak perlu kita menjadikan negeri ini menjadi negeri Islam. Nggak perlu. Kenapa demikian? Aturan-aturannya sudah jelas. Al-Quran sudah membahas demikian hebatnya. 80% Islam di Indonesia itu sudah cukup kuat. Lalu dasar negara kita Indonesia sendiri, Bapak Ibu, ya, coba kita perhatikan, kita amati baik-baik. Pancasila itu ada 5 butir. Butir yang pertama adalah tentang ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan besar buat kita, siapa yang bertuhankan kepada satu Tuhan? Kita cek, siapa? Hanya ada di Islam, yang tidak pernah jadi polemik, yang tidak pernah jadi bahan perdebatan, yang tidak ada selisih pendapat dalam soal ketuhanan. Di Islam, Pak. Mau dia Islamnya Islam liberal kek, mau dia Islamnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah kek, ataupun Islam yang seperti apa, kalau ditanya berapa Tuhanmu? 1. Siapa? Allah yang Esa. Pasti begitu, Pak. Benar nggak kira-kira? Jadi nggak pernah ada namanya ikhtilaf ulama menentukan tentang berapa Tuhan yang disembah oleh umat muslim. Nggak pernah ada, Pak. Kenapa? Karena mereka sepakat semuanya yang mengaku Islam, Tuhan hanyalah satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Butir pertama tentang ketuhanan, lalu kita lihat pada butir yang berikutnya. 2, 3, 4, 5. Bercerita tentang apa? Tentang muamalah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Islam soal kemanusiaan sudah jelas. Bayangkan, barang siapa yang membunuh satu orang jiwa, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh jiwa. Siapa yang maksud dengan jiwa? Orang kafir, orang muslim, semuanya sama. Orang Islam ada membunuh orang kafir tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Ada orang Islam membunuh temannya yang kafir misalkan, maka agama mengatakan bahwa dia sekalipun muslim seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Maka di Indonesia, maka Islam itu, Pak, kalau ada dengung-dengung bahwa Islam itu adalah teroris, betul-betul ungkapan dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tentang Islam. Mereka bukan Islam. Oh, kalau ditanya agamanya apa? Islam, benar. Bisa jadi mereka beragama Islam. Jelas ya? Sangat jelas sekali. Maka penerapan muamalah di dalam kehidupan ini, di dalam kita bernegara di Indonesia ini,
Kalau kita bersyariah kepada Islam, bersyariah yang benar, maka sesungguhnya akan membangun Indonesia itu jauh lebih baik. Persoalannya adalah kita menyadari bahwa butir-butir dalam Pancasila, butir-butir dalam Undang-Undang 45 sedemikian rapi, sedemikian apiknya ditata oleh para ulama-ulama founding father dulu. Lalu bagaimana dengan hari ini? Jawabannya adalah undang-undang itu sudah bagus, aturan itu sudah bagus, hanya pelaksanaannya berarti menyangkut orang per orang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jelas sesungguhnya kita ini adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Islam itu agama yang penuh dengan kedamaian karena menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Islam tidak akan pernah memerangi kalau tidak diperangi. Islam tidak akan pernah menghina kalau tidak dihina. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang lain, persoalan jual beli, pertemanan dan lain sebagainya, semuanya ditata dengan apik. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada hakul muslimin, itu hak bagi orang muslim dengan muslim yang lain ada 5 perkara. Ini adalah mengatur tentang bagaimana bermuamalah, mengatur bagaimana kita berkehidupan bersama dengan manusia. Supaya apa? Supaya kehidupan manusia itu tertata dengan baik. Coba bayangkan, setiap kali temu dengan saudaranya mengucapkan salam. Assalamualaikum, absus salam, menebarkan salam. Artinya apa? Muslim itu suka dengan mendoakan orang lain. Kalau teman mendoakan, maka balaslah dengan doa yang sama atau lebih daripada itu. Maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketika bersin aja Pak, Bu, coba ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kita bersin saja, melihat saudaranya bersin lalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa jawab saudara-saudara kita? Jawabnya ya hamukallah. Biasa enggak kira-kira? Biasa enggak Bapak Ibu itu mendoakan saudaranya yang bersin itu? Itu padahal hak dia loh Pak, Bu. Itu hak orang yang bersin. Hak itu harus dilaksanakan. Hak orang itu harus diberikan. Sementara yang punya hak itu punya hak untuk mengambil. Maka ketika ada saudara kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka kita mesti menjawab dengan yarhamukallah. Cuman kita kan hari ini kan anteng-anteng saja ya. Kadang kawan tuh bersin alhamdulillah sampai hidung itu udah merah itu. Yang mendengarkan santai-santai saja. Ini tidak tahu atau memang tidak mau tahu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwa konsep bermuamalah ketika kita dasarkan kepada syar'i, maka insya Allah tatanan berkehidupan kita ini akan jauh lebih baik. Bukan saja menyangkut hubungan dengan manusia sesama satu akidah, muslim dengan muslim, termasuk juga hubungan kita sebagai seorang muslim terhadap agama yang lain. Kenapa? Di dalam persoalan muamalah dalam Islam itu sama, tapi dalam persoalan akidah kita dan mereka adalah beda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan santapan rohani yang singkat ini tentang muamalah ini yang terpenting adalah bahwa kita mesti bersemangat untuk mempraktekkan muamalah yang bersyariah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan negeri kita ini adalah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.